Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri kadang tak sadar bahwa kebiasaan kecil sehari-harinya bisa menentukan deras atau seretnya rezeki dalam rumah tangga. Rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Tapi bagaimana jika ternyata, justru dari sikap istri sendiri, yang terlihat sepele seperti ngomel, belanja impulsif, atau malas bersihin rumah, itu yang membuat pintu rezeki makin tertutup? Banyak suami banting tulang siang malam, tapi rezeki tetap terasa sempit. Bisa jadi, ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Nah, di video ini, kita akan bongkar 12 kebiasaan kecil istri yang diam-diam bisa bikin rezeki seret dan menumpuk utang, tanpa mereka sadari. Hati-hati, jangan-jangan kita pun pernah melakukannya. Simak sampai akhir, agar bisa jadi pengingat bagi semua istri tercinta dan calon istri agar rumah tangga selalu dilimpahi keberkahan, bukan kesempitan. 1. Sering mengeluh tanpa syukur. Seorang istri adalah tiang rumah tangga. Tapi bagaimana jika tiang itu setiap hari memancarkan keluhan, bukan rasa syukur? Mengeluh soal penghasilan suami yang dianggap kurang, mengeluh karena rumah sempit, karena makanan gak enak, bahkan karena anak-anak rewel. Awalnya terlihat wajar, toh manusiawi. Tapi coba bayangkan, jika setiap hari yang keluar dari lisan adalah, kenapa sih gaji segini terus? Kapan kita bisa punya rumah bagus? Aku capek begini terus, dan seterusnya. Lama-lama, keluhan itu jadi racun. Bukan hanya bagi suasana rumah, tapi juga bagi rezeki. Tanpa disadari, setiap ucapan itu adalah bentuk ketidaksyukuran. Dalam Islam, Allah sudah berjanji, jika kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmat itu. Tapi jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Jadi kalau rezeki makin seret, bisa jadi bukan karena usahanya kurang, tapi karena syukurnya yang hilang. Suami yang lelah bekerja, ketika disambut dengan keluhan di rumah, semangatnya pun padam. Anak-anak tumbuh dalam aura negatif. Rumah jadi tempat yang tak nyaman. Maka dari itu, sebelum mulut terbiasa mengeluh, latih hati untuk bersyukur. Bahkan jika hanya punya telur ceplok hari ini, nikmati sambil ucapkan Alhamdulillah. Karena siapa tahu, dari syukur itulah pintu rezeki terbuka lebar. 2. Belanja emosional tanpa perhitungan. Scroll online shop jadi rutinitas. Lihat diskon langsung check out. Dompet digital penuh notifikasi, pembayaran berhasil. Tapi ketika ditanya, itu barang buat apa? Jawabannya seringkali, buat jaga-jaga aja. Inilah yang disebut belanja emosional, bukan karena butuh, tapi karena tergoda. Masalahnya, kebiasaan ini bukan hanya bikin keuangan jebol, tapi juga membuka pintu utang. Apalagi jika dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Kadang istri berdalih, kan uang belanja masih ada, cuma 50.000 kok. Tapi coba hitung jika 50.000 itu dihabiskan tiap hari untuk hal yang tak diperlukan. Sebulan bisa jutaan hilang tanpa jejak manfaat. Belum lagi kalau akhirnya harus gali lubang tutup lubang dengan pay later, cicilan kartu kredit, bahkan pinjaman online. Inilah kebiasaan kecil yang menjadi bom waktu dalam keuangan rumah tangga. Sebagai istri, penting untuk jadi manajer keuangan yang bijak. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Boleh sesekali beli barang lucu atau diskon, tapi pastikan tidak mengorbankan tabungan dan stabilitas finansial keluarga. Justru istri yang bisa menahan godaan belanja dan mengalokasikan dana secara bijak, dialah pahlawan sejati rumah tangga. Ingat, hemat bukan berarti pelit. Tapi tahu prioritas dan tanggung jawab. 3. Malas bersih-bersih rumah. Terkadang, seorang istri merasa lelah dan jenuh dengan rutinitas rumah tangga. Wajar. Tapi saat rasa malas itu menjadi kebiasaan, rumah mulai tak terurus. Debu menumpuk di pojok ruangan, dapur kotor, piring menumpuk di wastafel, lantai lengket, dan aroma tak sedap menyambut setiap tamu. Suami pulang kerja bukan disambut aroma masakan, tapi pemandangan rumah seperti kapal pecah. Mungkin terlihat remeh, tapi dampaknya besar. Dalam ajaran Islam dan budaya Timur, kebersihan adalah bagian dari iman. Rumah yang bersih bukan sekadar estetika, tapi tempat di mana malaikat rahmat betah singgah.
Sebaliknya, rumah yang kotor dipercaya menjadi tempat kesukaan jin, energi negatif, dan suasana hati yang suram. Istri yang malas membersihkan rumah akan menciptakan lingkungan yang bikin penghuninya malas, murung, dan tidak produktif. Dan tahukah kamu? Rezeki pun bisa menjauh dari rumah yang tak terurus. Karena rumah ibarat wadah. Kalau wadahnya kotor, bagaimana mungkin Allah mau menuangkan nikmatnya? Maka jadikan aktivitas membersihkan rumah bukan beban, tapi bentuk ibadah. Lantai yang dipel, jendela yang dilap, hingga dapur yang rapi, semuanya adalah bentuk cinta seorang istri yang akan kembali sebagai keberkahan dalam rumah tangga. 4. Menyia-nyiakan makanan. Berapa kali dalam seminggu kamu buang nasi sisa? Atau lauk yang dibiarkan basi di meja makan? Mungkin tanpa sadar kamu sering bilang, cuma sedikit ini, buang aja. Tapi sadarkah bahwa setiap butir nasi yang terbuang adalah bagian dari rezeki yang diabaikan? Islam mengajarkan bahwa mubazir adalah saudaranya setan. Artinya, siapapun yang menyia-nyiakan nikmat, sejatinya sedang menyerahkan diri pada kebiasaan yang dibenci Tuhan. Istri adalah penjaga dapur, penjaga rezeki keluarga. Kalau makanan sering dibuang, maka artinya nikmat tidak dijaga. Tak heran kalau kemudian rezeki makin seret, karena keberkahan dalam rumah mulai menghilang. Padahal cukup dengan mengolah sisa makanan menjadi menu baru, atau menyimpan dengan benar, sudah bisa menyelamatkan nilai dari nikmat itu. Apalagi di luar sana, banyak orang makan hanya dengan garam dan nasi. Kalau kita yang sudah diberi lebih, masih suka buang-buang makanan, apakah pantas minta ditambah rezekinya? Mulai sekarang, biasakan masak secukupnya, makan dengan rasa syukur, dan kalau ada lebih, bagikan pada tetangga atau yang membutuhkan. Inilah bentuk kecil yang menyenangkan hati Allah dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. 5. Membandingkan suami dengan lelaki lain. Ini salah satu kebiasaan yang tanpa sadar merusak rezeki dan keharmonisan rumah tangga, istri yang suka membandingkan suaminya dengan pria lain. Awalnya mungkin hanya iseng atau bercanda, lihat deh suaminya si Anik, tiap minggu ngajak liburan, atau, Pak RT aja bisa beli mobil baru, masa kamu enggak? Tapi di telinga suami, kata-kata seperti itu bisa terasa seperti pisau. Menggores harga dirinya. Menghancurkan semangatnya. Seorang suami mungkin tak pandai berkata-kata, tapi ia bekerja keras setiap hari, menahan lelah, menanggung beban rumah tangga. Saat ia pulang, berharap disambut dengan senyum dan pelukan istri, tapi yang didapat justru sindiran dan perbandingan. Bagaimana perasaannya? Rasa kecewa dan tidak dihargai akan muncul. Lama-lama, suami bisa merasa tak pantas, minder, dan bahkan kehilangan gairah untuk berjuang. Padahal, ridha seorang istri adalah kekuatan luar biasa yang bisa membuka pintu rezeki. Tapi jika yang ada justru keluhan, banding-banding, dan ketidakpuasan, maka bisa jadi itu adalah penghambat datangnya keberkahan. Ingat, setiap suami punya jalan hidup dan perjuangan masing-masing. Istri yang bijak tidak melihat lelaki lain sebagai patokan, tapi melihat suaminya sebagai anugerah dan partner perjuangan. Dukung, doakan, dan beri semangat. Karena ketika suami merasa dihargai, ia akan berjuang lebih keras lagi demi istri yang mencintainya tanpa syarat. 6. Menunda-nunda ibadah dan zikir. Ibadah itu sumber kekuatan. Tapi ketika seorang istri mulai menyepelekan sholat, menunda-nunda zikir pagi sore, lupa baca Al-Quran, maka secara perlahan ruhiyahnya melemah. Dan ketika ruhiyah melemah, rezeki pun ikut menjauh. Jangan heran jika hidup terasa sempit, hati mudah gelisah, dan rumah tangga penuh masalah padahal secara logika tidak ada masalah besar. Pernah dengar rumah tangga yang awalnya harmonis, tiba-tiba penuh cekcok tanpa sebab? Bisa jadi karena benteng spiritual di dalam rumah mulai rapuh. Sholat telat terus, bahkan subuh sering kesiangan. Zikir jarang, sedekah pun tidak rutin. Ini seperti rumah yang dindingnya mulai retak karena jarang dirawat. Energi baik tak lagi mengalir, dan rezeki pun tersendat karena tidak ada magnet spiritual yang menarik keberkahan. Padahal istri adalah penjaga rumah. Ketika istri bangun lebih dulu, bersuci, sholat, lalu berzikir dan mendoakan suaminya, itu bukan hanya ibadah.
Itu adalah pelindung rumah dari kesempitan dan kesialan. Bahkan dalam hadis disebutkan, bahwa doa seorang istri yang tulus bisa mengubah takdir suaminya. Maka jangan sepelekan sholat yang tepat waktu, zikir pagi dan petang, serta bacaan Al-Quran walau hanya 1 ayat. Semua itu adalah magnet rezeki yang nyata, meski tak kasat mata. 7. Cerewet yang menyakitkan. Tidak ada yang salah dengan istri yang cerewet. Justru komunikasi dalam rumah tangga penting. Tapi jika setiap ucapan istri isinya hanya kritik, celaan, bentakan, dan kata-kata yang menyakitkan hati suami, maka ini adalah racun dalam rumah tangga. Suami yang setiap hari diserang dengan ucapan kasar akan kehilangan semangat. Bahkan, bisa trauma untuk pulang ke rumah. Coba bayangkan, seorang suami pulang kerja dalam keadaan lelah, penuh tekanan dari kantor atau jalanan. Tapi bukannya disambut dengan senyum dan perhatian, yang didapat justru, kamu pulang jam segini? Tahu nggak tadi gas habis, anak nangis, rumah berantakan, tanpa jeda. Kata-kata yang dimaksudkan untuk curhat berubah menjadi peluru yang menghancurkan suasana hati. Kalau itu terus terjadi, tak hanya suami yang lelah, malaikat pun bisa enggan singgah. Rumah jadi tempat penuh ketegangan, anak-anak pun tumbuh dalam suasana emosional yang buruk. Dan tanpa disadari, pintu rezeki mulai tertutup pelan-pelan. Rumah yang seharusnya jadi surga dunia berubah jadi neraka kecil. Ingat, lidah istri bisa jadi penyembuh atau perusak. Gunakan kata-kata untuk mendukung, bukan menghancurkan. Kritik dengan cara yang lembut, bukan membentak. Suami yang dihargai akan lebih mudah membuka jalan rezeki. Karena saat hatinya tenang, pikirannya jernih, dan semangatnya bangkit lagi untuk berjuang. 8. Suka ghibah dan nyinyir. Mungkin terdengar biasa, nongkrong di warung tetangga sambil cerita tentang si A yang punya suami baru, si B yang diusir mertua, atau si C yang katanya selingkuh. Tapi tahukah kamu, bahwa ghibah adalah dosa besar yang bisa menutup pintu keberkahan? Istri yang sehari-hari hidup dengan membicarakan aib orang lain, menyebar cerita yang belum tentu benar, dan hobi mengomentari hidup orang dengan nyinyir, sejatinya sedang mengundang musibah masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena ghibah adalah perbuatan yang bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga menjatuhkan derajat diri sendiri. Hati jadi kotor, pikiran negatif terus berputar, dan waktu terbuang sia-sia hanya untuk hal yang tak membawa manfaat. Lebih parah lagi, seringkali ghibah dibungkus dengan kata-kata, aku cuma cerita aja, biar kamu hati-hati. Padahal tetap saja, itu dosa. Istri yang mulutnya ringan untuk ghibah dan nyinyir biasanya juga sulit merasa cukup dalam hidup. Karena hatinya selalu iri melihat orang lain. Dan jika hati penuh iri, maka rezeki sulit masuk. Allah hanya memberi lebih kepada hati yang lapang dan bersih. Maka mulai sekarang, jaga lisan. Ganti waktu ghibah dengan zikir atau diskusi yang bermanfaat. Istri yang menjaga lisannya, dipercaya Allah akan menjaga rezekinya pula. Karena dari mulut yang bersih, akan keluar doa-doa yang dijabah dan ucapan yang mendatangkan keberkahan. 9. Tidak mau membantu suami cari solusi. Dalam rumah tangga, masalah itu pasti datang. Kadang rezeki macet, tagihan numpuk, anak sakit, cicilan belum lunas, usaha suami lesu. Tapi sayangnya, ada sebagian istri yang saat masalah datang, justru ikut panik, menyalahkan, bahkan membebani suami dengan omelan. Gimana sih, kok bisa begini? Atau, coba dulu kamu dengerin aku. Alih-alih menenangkan, istri justru menambah tekanan. Padahal yang dibutuhkan suami saat itu bukan solusi dari luar, tapi dukungan dari dalam rumah. Istri bukan sekadar penonton, apalagi hanya pengeluh. Istri adalah tim inti. Harusnya ketika kapal rumah tangga mulai goyang, istri berdiri di samping suami, bukan menuding dari belakang. Istri yang bijak tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan bagaimana cara bantu suami berpikir jernih. Bahkan sekadar membuatkan teh hangat, atau memijat pundaknya sambil bilang, aku yakin kamu bisa atasi ini, sudah bisa jadi kekuatan besar. Banyak rumah tangga yang selamat dari kebangkrutan, bukan karena kehebatan finansial, tapi karena istrinya sabar, cerdas, dan tidak panik. Yakinlah,
Allah akan tambahkan rezeki pada rumah yang dipenuhi doa dan dukungan, bukan rumah yang dipenuhi saling menyalahkan. Istri yang jadi pelita di saat gelap, akan membawa terang dalam bentuk rezeki yang tak terduga. 10. Meremehkan sedekah kecil. Ah, cuma Rp1.000. Malu ngasih segitu. Kalimat seperti ini sering muncul di hati banyak orang, termasuk para istri. Padahal dalam Islam, sedekah sekecil apapun akan diganjar besar jika ikhlas. Tapi justru karena merasa sedekah kecil tak berarti, banyak istri melewatkan kesempatan emas menabung rezeki di akhirat dan dunia. Istri yang bijak tahu bahwa rezeki bukan soal angka, tapi keberkahan. Bahkan uang 5.000 yang disedekahkan dari hati yang tulus bisa jadi pembuka pintu rezeki tak disangka. Sementara Rp1.000.000 yang dihambur-hamburkan untuk barang tak penting justru jadi beban. Sayangnya, banyak istri merasa bahwa tugas sedekah adalah urusan suami. Padahal dalam rumah tangga, istri pun punya peran besar menjaga arus keberkahan melalui sedekah. Coba mulai dari hal kecil. Sisihkan sedikit dari uang belanja untuk sedekah, walau cuma receh. Berikan pada tukang sampah, anak yatim, atau masukkan ke kotak masjid. Atau bahkan sedekah dalam bentuk lain, makanan, senyuman, bantuan tenaga. Semua dihitung. Dan sedekah istri yang dilakukan diam-diam, tanpa pamer, itu sangat disukai langit. Karena ketika istri punya hati dermawan, rumah tangga pun dijaga oleh tangan Tuhan. 11. Boros kuota, listrik, dan air. Kelihatannya sepele, tapi coba perhatikan, berapa lama waktu yang dihabiskan istri hanya untuk scroll media sosial? Listrik menyala seharian, AC tak pernah dimatikan, keran air dibiarkan mengalir saat menyikat gigi. Semua ini bukan hanya pemborosan sumber daya, tapi juga pemborosan rezeki. Dan sayangnya, ini sering dianggap wajar. Istri yang bijak tahu bahwa keberkahan itu lahir dari kepedulian kecil. Menutup keran saat tidak dipakai, mencabut charger setelah penuh, menggunakan kuota untuk hal bermanfaat, semua itu adalah bentuk rasa syukur. Karena membuang-buang nikmat yang telah Allah beri, adalah bentuk kufur yang bisa mendatangkan kesempitan. Kita mungkin merasa, kan cuma beberapa Rp1.000. Tapi kalau tiap hari terjadi, dalam sebulan bisa ratusan ribu yang bocor tanpa manfaat. Dan itu bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih penting, pendidikan anak, tabungan masa depan, atau sedekah. Ingat, istri bukan hanya penikmat rumah tangga, tapi pengelola sumber daya di dalamnya. Dan Allah suka pada hamba yang menjaga setiap rezeki yang dititipkan. Karena dari yang kecil dan disiplin, akan lahir keberkahan yang besar. 12. Tidak pernah mendoakan suami. Ada istri yang sibuk mengurus rumah, anak, masak, mencuci, dan seterusnya, tapi lupa satu hal penting, mendoakan suaminya. Padahal doa seorang istri adalah senjata paling tajam yang bisa melindungi dan memperlancar rezeki suami. Tapi karena merasa itu hal kecil, banyak istri melupakannya. Bangun pagi, langsung sibuk. Suami pergi kerja, cuma disuruh hati-hati. Tapi tak ada bisikan, semoga rezekimu lancar hari ini ya, Mas. Doa istri bukan hanya penyejuk, tapi penguat jalan suami. Dalam hadis disebutkan, bahwa doa orang yang tulus, walau tak terdengar, bisa menembus langit. Maka bayangkan jika setiap pagi istri mendoakan suaminya, agar diberi kelancaran, perlindungan, dan kekuatan hati, bukankah itu seperti bekal gaib yang menyertai langkahnya? Istri yang mendoakan suami dari dalam rumah, seperti lilin yang menyala dalam gelap. Tidak terlihat, tapi cahayanya membuat arah lebih jelas. Bahkan ketika rumah sedang dalam masa sulit, doa istri bisa menjadi penggerak datangnya pertolongan Allah. Tapi jika tak ada doa, rumah tangga berjalan hanya dengan kekuatan manusia, yang tentu sangat terbatas. Jadi mulai hari ini, jangan lupa kirimkan doa-doa terbaik untuk suami. Bukan hanya saat ia ulang tahun, tapi setiap kali ia melangkah keluar pintu. Karena dari lisan istri yang ikhlas, bisa terbuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Sahabat semua, menjadi seorang istri bukan hanya soal mengurus rumah atau memasak, tapi juga soal bagaimana menjaga energi di dalam rumah tangga. Dari tutur kata, sikap,
kebiasaan kecil, semuanya bisa jadi sebab datangnya keberkahan, atau justru seretnya rezeki. Kadang kita sibuk mencari solusi di luar, mengira rezeki seret karena ekonomi, padahal bisa jadi penyebabnya justru dari dalam rumah. Dari hati yang kurang bersyukur, lisan yang kurang dijaga, sikap yang ceroboh terhadap nikmat Allah. Tapi kabar baiknya, semua masih bisa diperbaiki. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemberi. Selama kita mau introspeksi, berubah perlahan, dan menjaga kebiasaan baik, maka jalan rezeki akan dibukakan kembali. Rumah pun jadi tempat yang damai, penuh rahmat, dan jauh dari utang yang memberatkan. Semoga 12 poin tadi bisa jadi bahan renungan untuk kita semua. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan bahwa rezeki besar seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share ke sahabatmu, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.